Margo mendengar suara aneh seperti meraung. Margo tidak berani turun karena Margo yang sudah tidak kuat akan baunya dan juga takut terjadi apa-apa dengan Margo. Chris akhirnya menariknya kembali ke atas. Esok paginya saat Dale mencek mobil mereka, mobil sudah tidak bisa menyala. Margo pergi ke kamar kakeknya. Awalnya ingin minta izin untuk pergi ke kota hanya sebentar mencari aki mobil. Tapi saat Margo yang masuk ke kamar kakeknya, ia tidak menemukan kakeknya. Justru Margo menemukan hal yang bertolak belakang dengan budaya suku Amis. Ternyata selama ini kakek Baylor ini telah menggunakan teknologi untuk memerintahkan Samuel agar mengikuti Margo selama ini di Arizona. Kaget dong, pertanyaan yang bertolak belakang. Hal ini pun ia laporkan ke Chris bahwa semua aktivitasnya selama ini telah dipantau oleh kakek Baylor. Tapi sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh kakek Baylor dari Margo yang katanya Margo kan sudah tidak dianggap lagi di keluarga Baylor. Margo mulai takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Margo memutuskan untuk pulang hari itu. Cuman masalahnya adalah mereka belum bisa keluar dari peternakan Baylor karena mobil sedang rusak, sementara handphone juga tidak bisa digunakan di desa itu. Palingan mereka bisa pulang besok pagi setelah Dale membelikan aki untuk mobil mereka. Malamnya Margo mulai tidak bisa tidur, sementara Chris dan Dale tidurnya sudah tidak bisa dibangunin lagi. Margo merasa akan ada yang datang ke kamar mereka. Di luar jendela aja sudah ada orang-orang yang sudah siap yang menatap ke kamar Margo, seperti berjaga-jaga jika Margo melompat dari jendela. Sambil menyalakan kameranya, ada beberapa orang yang tidak diketahui tiba-tiba masuk ke kamar dan menarik Margo. Chris dan Dale bangun pagi, cuman mereka aneh melihat Margo sudah menghadap ke jendela menggunakan tatapan kosong. Ada warna merah yang banyak muncul di kasur Margo. Hari itu Margo ditangani langsung oleh dokter dari kalangan suku Amis juga. Katanya Margo sedang datang bulan dan sudah ditangani. Margo sudah istirahat di kasurnya. Setelah Margo tenang dan beristirahat, mungkinan juga dia nanti akan sadar juga. Dale dan Chris akhirnya pergi menuju ke kota untuk membeli aki yang sesuai dengan mobil mereka. Beruntung mereka bertemu dengan seorang kurir ekspedisi yang mau mengantarkan mereka ke kota. Chris sempat bercerita ke petugas ekspedisi ini bahwa mereka datang ke rumah keluarga Baylor untuk membuatkan film dokumenter tentang suku Amis. Petugas ini adalah orang lama dan ia setahunya bahwa sebenarnya keluarga Baylor ini bukanlah dari keturunan suku Amis. Mulai panik dong Chris. Sesampai di sebuah supermarket, mereka mencari aki yang muat untuk mobil mereka. Sambil Chris mencari tahu dari internet nama Asmodeus yang ditulis di gereja. Asmodeus merupakan pangeran iblis dari penguasa 9 neraka yang dipercaya bahwa iblis Asmodeus inilah dibalik hancurnya peternakan, rusaknya pertanian hingga bisa membuat orang meninggoy tanpa sebab. Solusinya adalah untuk menangkal semua kutukan Asmodeus adalah dengan cara mempersembahkan seorang putri dari putri yang terkena kutukan Asmodeus. Chris langsung dong mengerucut ke Margo dengan skenario yang dilakukan selama ini. Bisa kemungkinan
Sebenarnya mereka memanfaatkan Samuel untuk mengajak Margot agar mau datang ke peternakan Baylor yang nantinya ujung-ujungnya bisa untuk dipersembahkan kepada iblis Asmodeus agar keluarga Baylor bisa aman dan lepas dari kutukan. Make sense sih dengan kakek Baylor yang menggunakan laptop dan mengetahui semua aktivitas dan tentang data diri Margot selama ini di kota. Jangan-jangan emang bukan keluarga dari suku Amis. Setelah Dale mendapatkan aki untuk mobilnya, malam itu langsung dipasang di dalam mobil. Chris pergi mencari Margot untuk mengetahui kondisinya. Justru ia tidak menemukan Margot ada di rumah. Orang-orang di rumah itu juga tidak ada yang mau bicara tentang keberadaan Margot. Chris juga menanyai Samuel, orang yang membawa mereka ke rumah itu. Justru jawaban Samuel malah ngelantur. Malah ia kabur. Chris yang mendengar lonceng gereja langsung menuju ke gereja. Chris langsung mendengar suara Margot yang berteriak dari lubang. Tapi Chris tidak bisa turun ke bawah karena ia dihalangi oleh kakek Baylor. Kakek Baylor tidak ingin Chris mengganggu sebuah ritual yang terjadi di dalam lubang itu. Rupanya Margot sudah dibuat menjadi persembahan iblis untuk menanggal gangguan-gangguan iblis Asmodeus yang datang ke keluarga Baylor. Mungkin jawaban dari pegawai ekspedisi itu benar bahwa keluarga Baylor ini bukanlah suku Amis. Beruntung Chris bisa menumbangkan kakek Baylor hingga ia terjatuh ke dalam lubang. Chris yang berhasil turun menggunakan katrol dan menelusuri tempat itu. Chris melihat Margot sudah dibacakan mantra-mantra persembahan, langsung menghentikan nenek Baylor yang melakukan ritual tersebut. Margot sadar dan membawa Margot lari dari lubang itu. Di belakang mereka baru sadar bahwa ada sebuah makhluk yang menyeramkan yang tinggi diikat dengan rantai. Nenek Baylor langsung dimakan oleh makhluk ini. Margot dan Chris mulai panik. Bagaimana mereka akan keluar dari lubang itu? Katrol hanya bisa ditarik dari atas. Sementara makhluk ini sudah marah sambil membuka rantai yang diikatkan kepadanya. Beruntung Dale sudah ada di atas dan menarik katrol membantu Margot dan Chris keluar. Chris yang sudah mendengar monster itu berusaha melepaskan ikatannya. Beruntung Chris sudah sampai di atas. Makhluk ini juga tidak mau tinggal diam. Ia juga bisa menaiki lubang itu, mengejar mereka yang berusaha kabur. Dale yang apes justru ia dapat oleh makhluk ini ketika ingin menyelamatkan Margot. Dale meninggoy di tempat dan Margot dan Chris lari dan bersembunyi di dalam peternakan. Makhluk ini terus mengejar mereka hingga menaiki loteng peternakan. Margot dan Chris tersudut di atas loteng dan tidak bisa kemana lagi. Makhluk ini hanya tinggal memakan mereka. Margot yang melihat makhluk ini secara dekat dengan wujudnya seperti perempuan. Margot langsung kepikiran, jangan-jangan ini adalah ibunya yang dulu dibuatkan sebagai persembahan oleh kakek Baylor. Dan memang benar, makhluk ini adalah ibu Margot bernama Sarah yang mereka tawan selama ini di lubang bawah tanah gereja tua dan dikasih makanan yang tidak layak. Dan saat makhluk ini lengah, Chris dan Margot selamat dan mereka lari menuju ke mobil, langsung meninggalkan peternakan. Area peternakan ini semakin tidak terkendali. Orang-orang di peternakan ini justru menjadi zombie. Orang-orang mulai kerasukan dan saling membunuh satu sama lain. Beruntung Margot dan Chris sudah berhasil kabur dari peternakan Baylor. Beberapa jam kemudian,
polisi datang dan melihat sudah banyak korban yang tergeletak. Polisi yang melakukan pengecekan di area itu sempat mendengar suara bayi yang menangis kencang berasal dari peternakan. Saat petugas ini melihat dan mencek ke dalam peternakan, hanya Samuel yang tersisa hidup di dalam peternakan. Namun mulai bertingkah aneh seperti makhluk yang tak biasa. Kutukan iblis itu akhirnya benar-benar masuk ke dalam diri Samuel. Samuel mempengaruhi orang-orang di sekitarnya untuk melakukan hal yang diinginkan Samuel. Dan benar, jangan-jangan iblis Asmodeus sudah masuk ke dalam tubuh Samuel. Dan di malam yang sudah banyak korban di peternakan Baylor, Samuel pergi menuju ke arah hutan dan meninggalkan peternakan lalu menghilang. Terima kasih sudah menonton dan menikmati cerita film NS Story. Film apa lagi yang akan kami suguhkan? Sebelum komen, subscribe dan like dulu channel ini ya. Itu penting untuk melanjutkan misi cerita film NS TV. Dan bye-bye.